Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rizkyanti dengan NPM 1869100520. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat dan rahmatnya sehingga saya mampu menyelesaikan proposal saya. Selawat beriring salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat dengan judul Pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Yang pertama ada latar belakang. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti di Sekolah Dasar Negeri 114 Pekanbaru melalui wawancara dengan Ibu Yeni Misyeti, SPD, bahwa Google Classroom salah satu media pembelajaran yang bisa dimanfaatkan untuk berlangsungnya pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 saat ini. Dari latar belakang tersebut ditemukanlah rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Yang kedua, bagaimana hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di kelas 5D SDN 114 Pekanbaru. Yang ketiga, bagaimana solusi yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Dari rumusan masalah ditemukan tujuan masalah, yaitu yang pertama mendeskripsikan pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Yang kedua, mendeskripsikan hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan Google Classroom dalam jaringan masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Yang ketiga, mendeskripsikan solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam pemanfaatan Google Classroom pada masa pandemi COVID-19 di kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Adapun manfaat penelitian dari proposal ini, ada dua manfaat. Yang pertama manfaat teoritis, yang kedua manfaat praktis. Manfaat praktis ada 3 poin. Yang pertama bagi peneliti, yang kedua bagi peserta didik, yang ketiga bagi guru dan kepala sekolah. Selanjutnya ada kajian teoritik di mana di sini ada poin-poinnya membahas mengenai Google Classroom. Yang kedua media pembelajaran, yang ketiga media pembelajaran daring, dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19 itu sendiri. Kemudian ada penelitian relevan. Yang pertama menurut Sabran dan Edi Sabara dengan judul Keefektifan Google Classroom sebagai media pembelajaran. Yang kedua, menurut Fathul Jannah dengan judul Peran Media Google Classroom pada Pembelajaran Daring Selama COVID-19. Yang ketiga, menurut M. Arifin Rahmanto dengan judul Efektivitas Media Pembelajaran Daring Melalui Google Classroom. Ada kerangka berpikir. Yang pertama ada pembelajaran, kemudian pembelajaran daring, kemudian media pembelajaran, dan fenomena di lapangan. Dari fenomena di lapangan ditemukanlah pemanfaatan Google Classroom dalam pembelajaran. Nah, ada 4 kategori. Yang pertama ada perencanaan, pelaksanaan, evaluasi. Nah, dalam pelaksanaan ada hambatan. Metode penelitian. Tempat dan waktu penelitian. Tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 114 Pekanbaru. Waktu penelitian ini dilaksanakan dimulai dari tanggal 8 Maret 2021 sampai 8 April 2021. Pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian ini adalah
kualitatif, yang mana kualitatif itu merupakan prosedur yang menghasilkan data deskripsi berupa penjelasan baik secara tulisan maupun secara lisan dari subjek yang diamati. Sedangkan jenis penelitiannya adalah fenomenologi, yang mana fenomenologi ini menghasilkan data temuan yang ada di lapangan secara detail dan bermakna. Kemudian ada data dan sumber data. Data dari proposal ini ada data primer dan data sekunder. Data primernya adalah hasil observasi dan wawancara kepada guru dan peserta didik kelas 5D SDN 114 Pekanbaru. Yang kedua, data sekundernya ada foto, rekaman, buku, dan jurnal. Nah, sumber datanya guru kelas 5 SDN 114 Pekanbaru yang menjadi sasaran penelitian dalam pelaksanaan pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dari masa pandemi COVID-19. Kemudian ada bagian informan. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah guru dan peserta didik kelas 5 SDN 114 Pekanbaru. Nah, kehadiran peneliti, ada pendahuluan, ada pengumpulan data, ada evaluasi data. Teknik pengumpulan data dari proposal ini ada observasi, ada wawancara, ada dokumentasi. Kemudian, uji validitas data dari proposal ini adalah triangulasi teknik dan triangulasi sumber, yang mana triangulasi sumber ini adalah mengecek data dari berbagai sumber. Dan triangulasi teknik itu membandingkan dan mengecek kembali informasi yang didapat dari sumber-sumber tertentu dengan teknik yang berbeda. Teknik analisis data dalam proposal ini ada 3 yang digunakan, yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing. Nah, prosedur penelitiannya, yang pertama penentuan objek penelitian, yaitu di sekolah. Yang kedua, menentukan fokus permasalahan. Nah, yang ketiga, penyusunan instrumen penelitian. Yang keempat, pelaksanaan penelitian. Dan yang terakhir adalah penyusunan laporan. Sekian hasil dari presentasi proposal saya yang berjudul Pemanfaatan Google Classroom sebagai media pembelajaran dalam jaringan pada masa pandemi COVID-19 di SDN 114 Pekanbaru. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.